Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, nama Ibu Wina Haryani. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan juga masih tetap semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks deskripsi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama yaitu menelaah struktur teks deskripsi, kemudian yang kedua adalah menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, kita mulai dulu ya. Yang pertama itu struktur teks deskripsi. Struktur teks itu adalah semacam manusia, itu dia ada anatominya. Nah, struktur teks ini, setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda untuk membedakan antara satu teks dengan teks yang lain. Nah, di dalam teks deskripsi ini, kita akan mengenal tiga struktur. Ada tiga struktur yang ada di dalam teks deskripsi, ada apa saja? Kita mengenalnya dengan IDP. I itu adalah identifikasi. Ini adalah merupakan bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek. Kemudian D-nya deskripsi bagian, yaitu bagian yang berisi gambaran terperinci dari objek yang dideskripsikan. Lalu yang terakhir ada P, yaitu penutup. Bagian ini berisi kesan umum atau pendapat dari penulis, begitu ya. Jadi strukturnya ada 3. Nah, di sini kita akan mulai langsung menelaah ya. Kita akan langsung praktik menelaah teksnya. Ada teks berjudul teks Pantai Pangandaran, ada 4 paragraf di dalamnya. Kita akan menelaah satu persatu bagaimana setiap paragraf itu termasuk ke dalam struktur apa, begitu. Ya, paragraf yang pertama. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan liburan, menyegarkan pikiran akan penatnya pekerjaan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Pantai yang terletak di daerah timur Jawa Barat ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Nah, di paragraf 1 ini, itu adalah identifikasi. Kenapa? Karena di situ menjelaskan definisi atau identitas objek. Identitas ini dibuktikan atau ditunjukkan dengan adanya kalimat yang berwarna kuning di situ. Nah, di paragraf itu kan ada kalimat yang berwarna kuning. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Pantai ini terletak di daerah timur Jawa Barat. Nah, itu kan ada identitas objek. Pantai ini terletak di daerah timur Jawa Barat. Jadi itu identitasnya. Kita lanjutkan paragraf kedua. Pasir hitam dan air jernih terhampar luas sejauh mata memandang. Objek yang bergulung-gulung datang silih berganti menyambut para wisatawan seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Teriknya matahari terkalahkan oleh sejuknya air laut yang dingin. Dinginnya ombak yang terhempas tubuh menambah keasikan saat bermain di Pantai Pangandaran ini. Apa strukturnya di paragraf kedua ini? Strukturnya adalah deskripsi bagian, karena di paragraf kedua ini menjelaskan gambaran terperinci dari objek yang dideskripsikan. Kalimat yang berwarna kuning itu adalah deskripsi dari objeknya, jadi gambaran terperinci. Ada apa saja sih? Kan kita tadi sedang menjelaskan Pantai Pangandaran. Nah, di Pantai Pangandaran itu dijelaskan pasirnya hitam, airnya jernih, ombak juga bergulung-gulung. Nah, itu adalah gambaran terperinci dari objek yang sedang dideskripsikan, yaitu Pantai Pangandaran. Kita lanjutkan paragraf yang ketiga. Di sebelah kiri dari pantai terdapat tempat yang sudah tidak asing lagi namanya, yaitu Pasir Putih. Pasir Putih ini merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran, sesuai dengan namanya. Tempat ini memiliki pasir yang berwarna putih, karang-karang kecil, dan air yang benar-benar jernih. Nah, apa strukturnya? Masih deskripsi bagian. Jadi di paragraf ini masih dijelaskan yaitu gambaran terperinci dari objek yang sedang dideskripsikan ya. Nah, kan tadi kita sedang menjelaskan Pantai Pangandaran. Jadi di Pantai Pangandaran itu masih ada wisata lain yaitu Pasir Putih. Nah, di situ dijelaskan kenapa disebut dengan pasir putih, karena dia memiliki pasir yang warnanya putih, karang-karang kecil, dan air yang benar-benar jernih. Itu deskripsi bagian ya. Kita lanjutkan ke paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat, wisata alam ini tak pernah absen dari pengunjung, terutama saat libur panjang. Mereka bermain pasir, berenang, bermain water sport, berlari-lari di bibir pantai, berkeliling objek wisata yang terdapat di sana, atau sekedar berfoto dengan berlatarkan pantai. Itulah Pantai Pangandaran, pantai terindah di Jawa Barat.
Nah, apa strukturnya untuk paragraf 4 ini? Penutup. Nah, kenapa disebut sebagai penutup strukturnya? Karena kalimat yang berwarna kuning itu adalah pendapat dari penulis atau kesan. Wisata alam ini tidak pernah absen dari pengunjung. Jadi dikatakan oleh penulis itu kalau wisata alam Pantai Pangandaran ini tidak pernah sepi pengunjung begitu. Nah, itu tadi struktur dari teks deskripsi. Kita akan ulas lagi. Struktur teks deskripsi itu ada 3, IDP. Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah itu apa sih? Kaidah itu aturan. Aturan kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Jadi semua teks itu memiliki aturannya sendiri-sendiri. Begitupun dengan teks deskripsi, ada kaidah kebahasaannya sendiri. Nah, ada 6 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kalimat cerapan panca indera, kata berimbuhan, kata emosi, kata depan, kata bersinonim, dan yang terakhir adalah huruf kapital. Jadi ada 6. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dulu, menggunakan kalimat yang menunjukkan cerapan panca indera. Panca. Berarti itu ada 5. Jadi indera kita ini kan ada 5. Nah, cerapan yang digunakan pun ada 5 sesuai dengan panca inderanya. Kita bisa pakai mata, indera penglihatan ya. Kemudian penciuman, pendengaran, peraba, perasa gitu ya. Kita lanjutkan. Pasir hitam dan air jernih terhampar luas sejauh mata memandang. Dalam kalimat itu ada kata memandang, yang saya blok kuning di situ. Nah, ini menunjukkan adanya cerapan apa? Kita pakai indera apa kalau kita memandang? Betul, kita memakai indera mata. Otomatis di sini cerapannya yaitu indera penglihatan atau visual. Oke, kalimat selanjutnya. Suara deburan ombak sudah terdengar dari pintu masuk wisata. Suara, kita tahu kalau itu ada suara, kita tahu kalau itu suaranya berupa deburan ombak atau suara gitar atau suara ketukan. Itu dengan apa? Indera apa yang kita pakai? Indera pendengarannya. Jadi kalimat ini adalah indera pendengaran atau cerapannya adalah cerapan auditif begitu. Kalimat yang ketiga. Aroma ikan bakar di pinggir pantai sangat menggugah selera. Aroma. Kalimat ini ada kata aroma yang diwarna kuning. Aroma, wangi, bau, kita bisa mengidentifikasinya kalau kita menggunakan indera penciuman atau kita pakai hidung. Jadi inderanya di sini adalah indera penciuman. Begitu. Kita lanjutkan kaidah bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata emosi. Kata emosi ini maksudnya apa? Yaitu kata-kata yang melibatkan rasa, perasaan gitu. Berbeda dengan kata teknik, kata teknis. Kalau kata teknis, kata kerja mental seperti itu ya, itu kita menggunakan indera, bukan indera, kita harus berpikir. Tapi kalau kata emosi ini berarti kita pakainya perasaan seperti itu. Contoh kalimatnya adalah wisatawan akan semakin takjub dengan keindahan pantai Pangandaran. Ada kata takjub yang di warna kuning, di situ diwarnai oleh kuning. Kata takjub di sini menunjukkan kata emosi. Maksudnya seperti apa? Takjub itu kita kagum, sangat terpesona, sangat kagum dengan keindahan pantai Pangandaran begitu. Jadi kata takjub di sini adalah kata emosi. Selain kata takjub itu ada juga kata marah, kecewa, sedih, kagum, bahagia, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Itu dia kata emosi. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu menggunakan kata berimbuhan. Nah, imbuhan di dalam bahasa Indonesia itu ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, lalu ada awalan dan akhiran. Ada 4. Kita akan bahas ya. Yang pertama ini ada kata berkeliling dan serabut. Kita akan bahas di dalamnya kata berkeliling. Ini kata dasarnya adalah bentuk dasarnya adalah keliling. Lalu ditambah dengan awalan ber, maka bentuknya jadi berkeliling. Nah, serabut ini dia mendapat sisipan. Sisipannya apa? Dari kata sabut ditambah sisipan kemudian jadi serabut begitu. Yang ketiga, ada terkalahkan. Terkalahkan kita analisis coba. Ada
bentuk dasarnya kalah, kemudian mendapat awalan ter dan akhiran kan. Jadi terbentuklah kata terkalahkan. Begitu. Yang terakhir ada liburan. Liburan ini dari kata dasar atau bentuk dasar libur mendapat akhiran an. Jadi bentuknya menjadi liburan. Itu kata berimbuhan. Baik, kita lanjutkan menggunakan kata depan atau preposisi. Nah, preposisi ini ada di, ke, dari. Contoh yang pertama, Pantai Pangandaran terletak di timur Jawa Barat. Nah, kata di ini menunjukkan kata depan, dia bukan imbuhan. Jadi, penulisannya harus dipisah. Nah, kalimat yang kedua, untuk menuju wisata The Great Asia Afrika, kita cukup menaiki angkot Lembang dari Terminal Ledeng. Ada kata dari di situ yang juga menunjukkan kata depan atau preposisi. Yang terakhir, liburan ke pantai adalah pilihan yang tepat untuk menghilangkan penat. Ke pantai itu juga merupakan kata depan. Ke itu adalah kata depan, jadi tidak digabungkan dengan kata selanjutnya karena dia bukan imbuhan. Begitu ya. Kita lanjutkan kata bersinonim, menggunakan kata bersinonim. Sinonim itu apa sih? Kata yang bentuknya berbeda, tapi maknanya sama. Beberapa kata bentuknya berbeda, tetapi bermakna yang sama. Contoh, indah ini bisa kita pakai dengan kata elok, permai, molek. Jadi kalimat kata indah ini bisa digantikan dengan kata-kata elok, permai, atau molek. Begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa. Kata bisa ini juga diganti dengan kata dapat. Nanti kalimatnya masih tetap sama. Kemudian dampak dengan akibat ini juga bersinonim. Jadi maknanya masih sama tapi bentuk katanya berbeda. Kita lanjutkan, ini yang terakhir menggunakan huruf kapital. Nah, aturan huruf kapital ini ada beberapa, kita akan bahas semuanya ya. Yang pertama, salah satu wisata terkenal di Bandung adalah farmhouse. Nah, ini awal kalimat ada huruf S, ini Ibu beri warna kuning. Nah, ini menunjukkan penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Jadi awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, oleh sebab itu harus ditulis huruf besar. Nah, selanjutnya masih di kalimat pertama ya. Di Bandung ada kata Bandung, B-nya itu juga memakai huruf kapital. Kenapa? Karena dia adalah nama daerah. Kemudian ada farmhouse, itu menunjukkan geografis. Jadi huruf kapital ini digunakan di awal kalimat, nama daerah, geografis. Nah, sudah 3 yang kita bahas. Kita lanjutkan lagi ya. Kemarin Presiden Jokowi rapat bersama para menteri. Nah, presiden itu kan sebuah jabatan. Kemudian diikuti dengan nama. Nah, ini juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi selain awal kalimat, nama daerah, geografis, juga jabatan. Jabatan ini juga kita harus menggunakan huruf kapital. Baik, yang terakhir. Hey Benny, kamu dipanggil Profesor Henry tadi, kata Hafid. Petikan kalimat langsung itu, ya, ada tanda petik, kemudian ada hey Benny, hey, di situ kan ada setelah petikan langsung, maka itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi setelah tanda petik, kalau itu merupakan kalimat langsung, kita harus menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang. Nah, ada nama orang, Benny, itu kan nama orang. Kemudian di sini ada juga Prof. Henry. Ini adalah nama orang dan juga diikuti dengan gelar. Ada prof begitu. Jadi kaidah dalam huruf kapital ini harus digunakan di awal kalimat, nama daerah, geografis, jabatan, petikan kalimat langsung, nama orang dengan gelar yang diikuti. Begitu ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kita sudah belajar mengenai struktur teks deskripsi dan juga kaidah kebahasaannya. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat dan kalian dapat menerimanya, dapat menerapkannya dan juga menambah wawasan kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.